Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu AW Official. Kepada Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas kembali berkaitan dengan Google. Untuk kali ini kita akan belajar Google Suite Education, di mana kita akan belajar membuat sebuah kelas maya di Google Classroom. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Pertama kita buka Google Chrome atau browser Chrome. Ya, sekali lagi karena ini adalah Google, Bapak Ibu wajib untuk membuka dengan browser Google. Ya, tidak boleh menggunakan browser yang lainnya, wajib menggunakan Chrome. Baik, kita buka Chrome-nya. Nah, saya sudah buka ini. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke Classroom menggunakan pencarian yang ada di sini, atau di sini bisa jika Bapak Ibu sudah login. Ya, saya praktekkan lewat sini ya. Pencarian di toolbar, kita ketikkan saja, ini sudah Google Classroom. Ya, kemudian klik Google Classroom. Ya. Ya, ini kelas-kelas yang sudah saya miliki Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu baru pertama kali mengaktifkan akun G Suite, diperhatikan ketika akan masuk ke Classroom itu adalah sebagai guru ya, atau sebagai pengajar. Baik, kita akan praktekkan bagaimana cara membuat kelas. Jadi untuk membuat kelas itu kita pilih yang ini. Di sini ada tulisan buat atau gabung dengan kelas. Karena kita akan membuat kelas, kita masuk saja atau klik saja yang ini tanda plus, kita klik. Kita pilih yang buat kelas yang ini. Klik buat kelas. Silakan untuk kelas Bapak dan Ibu bisa menuliskan dengan identitas mata pelajaran dan nama Bapak Ibu ya, supaya nanti siswa bisa untuk bisa membedakan kelas yang mata pelajaran satu dan yang lainnya. Misalkan di sini saya contohkan saja kelas nama saya ya, kelas Wahyu. Kemudian bagian ini opsional, misalkan bisa saja semester 1. Kemudian mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Kalau saya misalkan PJ OK. Untuk ruang ya bisa saja kita tuliskan tahun pelajaran ya. Tahun pelajaran 2020-2021. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu berarti sudah selesai membuat identitas kelas ya. Jadi tadi untuk nama kelas ini wajib diisi. Kalau yang bagian mata pelajaran ini adalah opsional. Jadi bisa saja Bapak Ibu menginovasikan sendiri ya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu adalah silakan untuk klik buat. Ya, klik buat ini sambil menunggu, agak sedikit lama ini. Nah, ini sudah jadi kelas kita. Bapak Ibu, yang membedakan di akun G Suite dan akun Gmail biasa, di
classroomnya Jesuit kita sudah sangat dimanjakan dengan fitur-fitur lengkap ya. Di sini kita sudah ada link untuk meeting, kemudian di sini juga ada Meet ya, ada Meet, kemudian ada Google Calendar ini untuk membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian ini adalah folder drive kelas atau Google Drive-nya Bapak Ibu. Saya mulai dari awal. Nah, di sini adalah tampilan awal kita pertama kali membuat kelas. Di sini ada pilih tema dan di sini ada upload ya. Jika Bapak Ibu memiliki foto untuk identitas kelas, silakan bisa diupload melalui sini. Kemudian ini adalah tema. Ya, kalau tema adalah untuk mengganti background yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini. Kemudian di sini forum. Forum ini adalah digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa. Kalau di RPP itu biasanya kita gunakan untuk pendahuluan ya. Itu. Di sini ya, jadi kita bisa mengumumkan kepada siswa itu di sini. Kemudian bagaimana kita akan menambahkan siswa. Untuk menambahkan siswa, Bapak dan Ibu silakan untuk bergeser ke kanan yang ini. Kita klik anggota. Nah, di sini itu sudah ada tampilan. Di sini adalah guru, yaitu saya sebagai guru. Kemudian siswa ini belum ada karena ini adalah kelas baru, masih baru ya. Jadi saya belum mengundang. Nah, kemudian untuk mengundang siswa, Bapak Ibu silakan bisa menginvite menggunakan link atau mengetikkan email siswa. Untuk email siswa, kalau belum memiliki akun Jesuit tidak masalah, bisa menggunakan akun Gmail biasa. Jika Bapak Ibu sudah hafal email siswa, bisa langsung ketikkan di sini. Tapi ketika Bapak Ibu tidak hafal, bisa melalui salin undangan. Ya, dengan cara salin undangan, klik, kemudian dibagikan di grup kelas masing-masing. Ini untuk bagaimana caranya kita mengundang siswa. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengundang guru atau biasanya saya mengundang wali kelas untuk bergabung di kelas saya. Ya, misalkan di sini caranya hampir sama Bapak Ibu. Dengan klik yang gambar orang ini dengan tanda plus, klik. Kemudian Bapak Ibu mengetikkan email daripada guru ataupun wali kelas di sini. Kemudian undang. Itu Bapak Ibu bagaimana cara mengundang guru dan mengundang siswa. Langkah berikutnya di Google Classroom, bagaimana kita akan membuat sebuah absen ya. Di Google Classroom itu kita harusnya sudah bisa digunakan untuk pembelajaran apapun ya, terutama di dunia maya atau pembelajaran kelas maya ataupun di PJJ. Yang pertama, untuk kita membuat sebuah kelas ya, kita harus melengkapi dengan yang pertama kita pergi ke tugas kelas, kemudian kita buat, kemudian kita karena akan membuat sebuah presensi atau kehadiran, kita akan membuat dulu yang namanya kehadiran agar nanti pada saat pembelajaran kita bisa meng-save-nya di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mencatat dengan ballpoint ya. Kita ini sudah otomatis nanti siswa absennya terkumpul semuanya di Google Classroom. Caranya supaya
kelas kita agak sedikit rapi, kita pertama kali adalah membuat topik dulu ya. Topik itu adalah folder. Kita buat foldernya dulu, yaitu klik topik. Kemudian misalkan saya beri presensi. Kemudian tambahkan. Nah, kita sudah memiliki folder 1 presensi yang isinya nanti di sini adalah untuk sebagai presensi atau kehadiran siswa. Jadi usahakan antara kehadiran dan materi jangan dicampur dalam satu folder agar dapat terlihat rapi dan untuk merekapnya nanti kita tidak terlalu repot. Nah, kita sudah punya folder presensi, Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita akan membuat presensi atau yang saya namakan biasanya adalah subfoldernya presensi. Caranya bagaimana? Kita klik lagi buat, kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, misalkan di sini adalah pertemuan 1. Pertanyaannya. Kemudian untuk petunjuk opsionalnya ini bisa di opsional oleh Bapak Ibu ya. Misalkan mau diberi tanggal pertemuan 1, mau tanggal 10 atau tanggal 5 boleh. Nah, itu terserah Bapak Ibu, bisa untuk menambahkan sendiri. Kemudian untuk petunjuknya supaya anak lebih bisa cepat memahami, di sini adalah petunjuknya misalkan silahkan isi kehadiran di bawah ini. Nah, karena ini adalah kehadiran, pastinya supaya nanti kita akan merekap menggunakan Google Spreadsheet atau kalau di Microsoft itu ada Microsoft Excel. Maka di sini di jawaban singkat itu diganti atau dipilih dengan pilihan ganda. Sekali lagi, kalau untuk membuat absensi itu jangan menggunakan jawaban singkat, melainkan adalah pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda, kemudian di sini akan muncul opsi. Biasanya yang saya gunakan adalah kalau untuk absensi biasanya adalah hadir, kemudian mungkin saya tambahkan lagi hadir tapi sakit ya, misalkan hadir sakit. Nah, cukup 2 saja boleh, atau Bapak Ibu mau menambahkan 3 misalkan hadir atau terlambat, itu ya boleh. Hadir tapi terlambat itu ya boleh. Nah, ini hanya contoh saja. Kemudian yang berikutnya sebelum diposting yaitu adalah di sini diperhatikan Bapak Ibu, apakah kita akan memposting ke semua siswa? Ini dipastikan ya. Di sini terchecklist berarti untuk semua siswa. Kemudian ini untuk kelasnya siapa? Ya, kelasnya siapa? Misalkan ini diposting untuk kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Itu ya nanti ini untuk kelasnya menyesuaikannya di sini. Untuk kelas berapa absensi ini? Kemudian karena ini absensi Bapak Ibu, untuk absensi karena ini absensi poinnya tidak 100, melainkan poinnya kita ganti menjadi 1. Kenapa 1? Agar pada saat siswa yang hadir itu nanti otomatis akan kita nilai atau kita beri kehadiran dengan angka 1. Jika yang tidak hadir kita beri nilai dengan angka 0 itu. Kemudian tenggat waktu silakan Bapak Ibu juga bisa disesuaikan apakah mau dibatasi absennya atau tidak dibatasi. Ya misalkan dibatasi. Nah, ini misalkan pilih tanggal berapa, misalkan ini tanggal 27. Berarti nanti kalau dibatasi tanggal 27 berarti anak hanya bisa absen
di tanggal 27 saja. Setelah tanggal 27 anak tidak bisa absen lagi. Itu. Kalau mau dibatasi ya silakan. Kalau ya tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu adalah topik. Topiknya kita harus membuat terlebih dahulu. Agar apa? Agar format absen ini langsung masuk kepada format yang presensi yang tadi. Jadi ibarat folder itu tidak acak-acakan ya. Jadi di dalam foldernya masing-masing. Karena saya sudah membuat tadi topik presensi, maka saya akan masukkan ke topik presensi yang ini. Kalau belum ya silakan buat topik dulu. Karena saya sudah klik presensi. Kemudian kalau ini dirasa sudah cukup, kemudian tanyakan atau tugaskan ya. Klik ini. Nah, akan muncul di sini. Kemudian bagaimana kita akan melakukan absen untuk minggu depannya lagi. Nah, ini dengan menggunakan postingan yang sama. Ini bisa. Jadi caranya kita buat lagi, kemudian gunakan kembali postingan. Klik. Nah, kemudian kita akan menggunakan postingan yang sudah kita buat tadi pertanyaan. Kelasnya kelas mana tadi? Kelas yang ini kan ya. Kelas saya ini. Klik. Kemudian pertemuan 1 klik. Gunakan kembali. Nah, gunakan kembali. Ini diganti pertemuan 2. Terus kalau sudah, tanyakan. Nah, maka pertemuan 2 dan seterusnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak sempat untuk membuat format, bisa menggunakan ini. Klik buat, gunakan kembali postingan. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, di dalam classroom kita membutuhkan yang namanya materi. Ya, materi ya. Jadi di sini untuk membuat materi atau membuat folder materi adalah caranya sama. Yang pertama adalah klik buat, kemudian materi ini. Ya. Ini juga boleh sebetulnya. Ya. Biasanya saya menggunakan ini, menggunakan foldernya dulu. Folder utama. Klik topik, kemudian nama folder utamanya adalah materi. Kalau sudah, silakan untuk ditambahkan. Klik tambahkan. Nah, maka kita sudah memiliki 2 folder Bapak Ibu. Yang pertama adalah folder presensi, kemudian yang kedua adalah folder materi. Nah, kan di sini Bapak Ibu belum memiliki materi ya. Jika ingin menambahkan materi, caranya sama, yaitu di sini klik buat, kemudian materi. Nah, ini baru akan menambahkan materi. Klik materi. Kemudian karena kita akan hanya menambahkan materi saja, ini judulnya tidak perlu kita tulis ya, deskripsinya juga tidak perlu. Kemudian kita tambahkan. Bisa jadi apa? Dari Google Drive, bisa kita ngambil dari link YouTube, bisa dari file yang ada di komputer Bapak Ibu, bisa langsung di YouTube. Jadi materinya ada macam-macam Bapak Ibu, bisa Microsoft Word, bisa PDF, bisa PowerPoint, atau materi mengamati ya, link YouTube dan seterusnya. Saya akan coba ambil materi dari ini ya, link YouTube saja. Misalkan klik, kemudian kita langsung cari misalkan materi. Nah, kita langsung cari di sini Bapak Ibu, materi PJOK misalnya. Kemudian kita klik di sini, klik. Nah, kita akan cari sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan saya ini klik yang ini, klik.
kemudian tambahkan. Nah, maka kita akan sudah memiliki materi. Misalkan kita akan menambahkan materi lagi, ini kan sudah YouTube. Kita tambahkan lagi dengan materi yang Microsoft Word misalkan untuk membaca. Kalau ini kan mengamati ya, dan membaca. Berarti Bapak Ibu harus klik file, klik file, kemudian upload, kemudian browser. Kita cari yang ada di komputer saya, misalkan saya cari yang materi ya. Ya, saya cari yang folder lah ya, yang folder Microsoft Word. Misalkan ini dokumen PJOK saya cari. Nah, misalkan ini enggak ada. Oh, ini materi aktivitas air. Klik, kemudian open. Ya, tunggu sampai terdownload. Nah, yang kedua kita punya materi dengan Microsoft Word. Kemudian kita akan menambahkan lagi materi yang berkaitan dengan PPT atau PowerPoint. Nah, ini juga sama. Kita klik di sini file. Nah, kemudian kita menggunakan ini yang browser. Kemudian saya cari ya, apakah saya punya PowerPoint ya. Misalkan ya, coba apakah saya memiliki PowerPoint ya. Saya cari lagi, ternyata belum ketemu Bapak Ibu. Jadi saya belum memiliki PowerPoint ternyata di sini kalau nggak salah. Nah, misalkan ini saja. Nah, ini kan bentuknya PowerPoint. Nah, ini kan bentuknya PowerPoint ya. Misalkan ini klik, kemudian open. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian, nah, kita sudah punya materi video YouTube, sudah punya materi Word, sudah punya materi PowerPoint. Kemudian Bapak Ibu di sini adalah misalkan perintahnya berkaitan dengan materi bab 1. Materi bab 1. Kemudian deskripsinya misalkan silakan kalian pelajari materi ini. Kalau sudah, kita lihat di sebelah kanan, kelasnya sudah betul untuk kelas yang ini. Kemudian sudah kepada semua siswa. Kemudian topiknya kita ganti Bapak Ibu. Topiknya kita masukkan di materi. Klik materi, kemudian posting. Ya, maka nanti materi-materi ini akan langsung berada di subfoldernya ini materi bab 1 udah. Kalau kita akan melihat materinya ya kita tinggal klik saja. Nah, itu sudah kita punya 3 buah materi. Kemudian kita memiliki presensi. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Pengalaman bagaimana membuat ya tutorial membuat sebuah kelas interaktif yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan untuk bisa di-share ke teman-teman. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, tanyakan, atau pengalaman-pengalaman hebat, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.